pertama-tama perkenalkan nama saya Retsi Febinia Afrigesti dengan nomor induk mahasiswa 1805742010044. Saya adalah mahasiswi ilmu hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum pidana yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Heni Widiani SH.MH. Adapun yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mengenai hukum pidana pada masa pandemi virus corona atau COVID-19. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai hukum pidana, yang mana hukum pidana ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dan harus kita ketahui bahwa hukum pidana pada saat pandemi virus corona ini berlangsung, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum lebih daripada masa biasanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu virus corona. Nah, virus corona ini ialah suatu virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga bisa menyebabkan suatu kematian bagi penderitanya. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Yang mana sekarang seperti yang kita ketahui bahwa dunia lagi sangat heboh dengan adanya wabah COVID-19 ini, yang mana penyebarannya juga sangat cepat. Adapun infeksi virus corona ini tuh berasal pertama kali dari Wuhan di Cina pada akhir Desember 2019. Nah, virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Dan karena adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan adanya suatu perubahan sosial di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum saya membahas perubahan sosial apa yang terjadi saat pandemi ini, saya akan menjelaskan dulu apa sih perubahan sosial itu. Nah, perubahan sosial ialah segala perubahan yang mana terjadi di suatu lingkungan masyarakat yang mana mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat itu sendiri. Nah, adapun perubahan sosial yang terjadi pada masa pandemi ini yaitu seperti adanya peralihan dari tatap muka langsung menjadi kegiatan virtual atau daring yang dilakukan dari rumah masing-masing, yang mana hal ini dilakukan untuk memutuskan rantai dari penyebaran virus corona tersebut. Jadi semuanya dilakukan dari rumah saja. Dan karena adanya pandemi tersebut pun membuat tidak bisanya seluruh masyarakat untuk berkumpul dengan para keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, dan tidak bisa melakukan kegiatan agama di tempat ibadah masing-masing karena harus dilakukan di rumah saja, dan tidak dapat juga membuat acara yang mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat. Nah, dengan adanya perubahan sosial ini pun berdampak terjadinya suatu tindak pidana di lingkungan masyarakat tersebut. Adapun salah satu tindak pidana yang meningkat pada saat pandemi ini yaitu adanya tindak pidana yang dilakukan seperti tindak pidana cyber atau suatu tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang mana dapat kita lihat terus meningkatnya secara drastis penggunaan terkait penggunaan alat elektronik dengan menggunakan berbagai aplikasi pada saat pandemi ini. Adapun tindak pidana yang terus meningkat selanjutnya ialah tindak pidana kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena salah satunya ialah faktor ekonomi, yang mana dapat kita lihat banyaknya yang diberhentikan dari pekerjaannya ataupun tetap bekerja namun mendapatkan penghasilan kurang dari biasanya. Jadi kurang cukup untuk memenuhi kehidupan keluarga. Lalu selanjutnya ada pula tindak pidana yang meningkat pada saat pandemi ini selain kedua itu, yaitu menyebarnya berita yang tidak benar mengenai pandemi tersebut. Dan adapun akibat terjadinya pandemi ini pun sangat membuat masyarakat tuh sangat resah karena mengkhawatirkan naiknya harga sembako dan takut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan semenjak adanya pandemi ini pun berdampak negatif juga pada perusahaan-perusahaan yang ada, yang mana karena hal ini pendapatan pun menjadi menurun, bahkan sampai ada loh yang harus gulung tikar.
Karena sangat bahayanya pandemi saat ini, semua masyarakat diharapkan untuk lebih waspada dalam menghadapinya dan tidak menganggap remeh hal tersebut. Dan seperti yang kita lihat pada saat ini, yaitu dengan adanya pemberlakuan new normal yang diterapkan pada saat ini pun diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah saja, karena kecuali adanya suatu keperluan yang mendesak atau adanya keperluan yang memang tidak bisa dilakukan dari rumah saja. Namun jika terpaksa untuk melakukan kegiatan di luar rumah pun, hendaknya kita tetap menjaga jarak terhadap banyak orang dan menggunakan masker. Jangan lupa membawa hand sanitizer untuk agar membuat tangan tetap jauh dari kuman, serta rajin mencuci tangan dan selalu berusaha hindari keramaian, serta tidak memegang sesuatu yang tidak penting ataupun melakukan interaksi dengan orang yang tidak tahu dari mana saja. Karena virus corona ini sangat mudah menular dan adapun orang yang habis bepergian hendaknya langsung membersihkan diri setelah sampai di rumah untuk mencegahnya virus ini menyebar kepada orang rumah. Karena walaupun virus ini tidak mengenai diri kita, namun virus yang lengket di pakaian kita itu dapat mengenai orang di sekitar kita. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan semua kembali hidup normal lagi seperti dahulu kala. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.